Baik Bunda dan Ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali belajar kimia karena memang kimia ini menjadi tempat saya untuk mengembangkan metodologi Yasir ini. Tapi hebatnya itu yang menjadi kasarnya kelinci percobaannya adalah Bu Dia, ya kan? Bu Wiwi, itu menjadi penilaian saya sendiri yang kemudian lahirlah metode Yasir yang mau menyesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Tapi memang pastinya masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi gimana caranya supaya pembelajarannya itu lebih mudah. Tapi kalau kemudian metodologi yang disajikannya seperti ini, memang ada istilah-istilah yang mungkin istilah-istilah yang mungkin Ibunda dan Ayahanda baru temukan. Mungkin Bu Wiwi banyak ini kayak pelajaran baru nih. Tidak, sebenarnya tidak pelajaran baru, hanya saja dia memang logika barunya ada di situ. Logika barunya ada. Tapi saya mau buka gambaran sama Bunda seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau kita mau berbicara, sebenarnya intinya dalam meng-i'rab itu diambil. Jadi Bu Dewi juga, jadi dalam meng-i'rab itu menurut saya adanya diambil. Contoh umpamanya ya, ini ada amil, ini kelihatan ya, ada amil. Kemudian amil itu melahirkan yang namanya ma'mul. Nih, jadi amil itu ya gara-gara ada amil maka adanya ma'mul. Adanya ma'mul. Jadi ma'mul. Jadi ada amil, ada ma'mul. Ma'mul ini kalau kita belajar yang bahasa Arab, nah itu bisa yang marfu'ah, terus Assalamualaikum Ustaz. Aku pindah lambe. majrurot, sama majzumat. Jadi ma'mul itu posisinya harus ada di sini. Nggak ada di luar ini. Nah, ini namanya ma'mulnya di sini. Jadi setiap ada amil itu ada namanya ma'mul. Gitu. Ini kita memperdalam amil ya, biar kemudian lebih paham aja. Jadi amil ini ada dia namanya, amil ini dibagi dua. Ada amilnya amil lafzi, ada amilnya dia maknawi. Kalau yang maknawi ini, ya dia memang sudah aslinya begitu. Apa yang maknawi ini? Yang maknawi ini cuman mubtada sama fi'il mudhari. Jadi mubtada sama fi'il mudhari itu ya, dia masuk pada amil maknawi namanya. Yang dia memang mengharuskan ya rofa. Kenapa dia rofa? Ya karena asli dia rofa. Kalau yang lafzi ada lafaznya sebelumnya
maka makmulnya menjadi apa yang diharuskan oleh amil. Jadi saya mau katakan begini, kalau fa'il, ya fa'il itu marfu gara-gara ada. Iya. Hah? Iya, marfu. Ya, fa'il itu marfu gara-gara apa? Yang ada fi'il. Ada Fi'il. fi'il. Nah, ini fi'il ini namanya amil lafaz. Maka dia Amil lafaz. disebut namanya lafzun. Gara-gara ada lafaz fi'il, maka muncul namanya fa'il. Kalau mubtada itu nggak ada yang lafaznya, memang maknawinya itu memang aslinya itu memang rofa. Sama fi'il mudhari rofa, memang aslinya rofa. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu dia tidak bisa menjadi yaf'ala. Tapi kalau masdar dalam tasrifan dia nasab. Fa'ala yaf'alu fa'lan, nggak pernah fa'lun tuh. Jadi fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, semua tasrifan itu fa'ala yaf'alu fa'lan. Pertanyaannya, kenapa dia harus nasab? Masdar itu. Padahal bisa juga dia dibaca fa'lun, bisa juga dibaca fa'lin. Nah, saya mengira, saya berprasangka bahwa kenapa masdar itu selalu nasab? Karena dia sering menjadi maf'ul mutlaq. Menjadi maf'ul mutlaq. Atau menjadi keterangan yang nasab, yang mansub. Maka ketika tasrif fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa jaka maf'ulun. Padahal maf'ul itu ya kan dia nasab, tapi di situ wa jaka maf'ulun karena dia isim maf'ul. Beda maf'ul dengan isim maf'ul. Nah, jadi yang namanya itu mubtada dan fi'il mudhari sebenarnya dia amil. Amil, tapi amilnya itu amil maknawi. Nah, sekarang amilnya lagi apa? Fi'il majhul. Fi'il majhul mewajibkan adanya makmulnya apa namanya? Fi'il majhul mewajibkan adanya Naibul fa'il. naibul fa'il. Naibul fa'il itu maksudnya di marfu'ah. Suaranya hilang-hilang. Mubtada mewajibkan adanya Khobar. khobar. Khobar itu masuk di mana? Marfu'ah. Jadi di sini khobarnya. Jadi boleh nyebutnya khobar mubtada, boleh juga nyebutnya adalah khobar saja. Kalau dia nyebutnya khobar, itu udah pasti khobar mubtada. Tapi kalau khobar kana, khobar ina, khobar kada, sama khobar la, itu harus disebutkan khobarnya. Khobar kada, khobar la, khobar ina. Tapi nanti kalau dalam i'rab huwa khobar. Khobar itu maksudnya pasti khobarnya si mubtada. Jadi ada namanya fi'il, makmulnya fa'il. Kalau dia ya, fi'ilnya ini adalah maka mengharuskan adanya maf'ul. Maf'ul itu adanya maf'ul. Gitu. Jadi kalau mau berhati-hati lagi,
Setiap ketemu fiil, perhatikan fiilnya. Fiilnya itu maklum atau majhul. Kemudian lazim atau mutaaddi. Kalau bunda dan ayahanda bisa menentukan fiilnya ini maklum atau majhul, maka bunda sudah bisa menentukan setelahnya ini fa'il atau naibul fa'il. Kalau bunda sudah bisa menentukan fiilnya ini tadi lazim atau mutaaddi, maka bunda sudah bisa menentukan setelahnya harus ada maf'ulun bih. Jadi di sini pelajarannya ketika jumlah fi'liyah atau amil fi'liyah, awamil fi'liyah itu harus memahami namanya fi'il maklum dan majhul, aktif sama pasif. Kemudian lazim dan muta'addi, butuh maf'ul sama tidak butuh maf'ul. Lazim tidak butuh maf'ul, muta'addi butuh maf'ul. Bagaimana bisa membedakan lazim dan muta'addi? Lihat, apabila pekerjaan itu dilakukan oleh semua anggota badan, biasanya masuknya lazim. Lazim. Apabila pekerjaan itu dilakukan pakai apa? Perasaan hati. Gitu ya. Perasaan hati. Sedih, ya. Oh, gitu. Saya sedih, saya menangis, gitu. Itu biasanya masuknya lazim. Tapi bisa dimuta'addikan. Kapan fiil itu bisa dimuta'addikan? Pada saat ada tambahan dalam wazan sulasil mujarrodnya. Menarik ini. Jadi ketika kita belajar fiil, ya, kita harus mengetahui, biar enak nih. Ketika kita belajar itu fiil, maka kita harus bisa menentukan fiil ini masuk mana? Masuk maklumkah? Atau masuk majhul? Apakah dia masuk maklum? Maklum itu artinya aktif. Ya. Majhul itu artinya Pasif. ciri pasifnya ada UI dan UA. UI untuk fiil madi, UA untuk fiil Dari. mudhari. UI sama UA udah hafal nih dia. Kemudian fiil itu dilihat apakah fiil itu dia lazim atau kemudian fiil itu muta'addi. Ya, lazim itu tidak butuh maf'ul, muta'addi itu butuh objek maf'ul. Tidak butuh maf'ul. Gitu. Ya. Jadi lazim itu dia tidak butuh maf'ul, tapi muta'addi itu butuh maf'ul. Maka kalau Bunda sudah bisa menentukan fiil apabila ada kata kerja. Kata kerja itu dia bentuknya apakah maklum, apakah majhul, apakah kemudian dia masuk lazim, atau dia masuk muta'addi, maka sudah selesai. Bunda bisa berjalan terus. Ingat, metode Yasir untuk mengi'rab Al-Quran, bukan untuk insya. Jadi, penyajian metode Yasir memang disiapkan untuk mengi'rab Al-Quran dan membaca kitab.
Kalau kemudian Bunda belajar bahasa Arab, kalau dulu saya belajar bahasa Arab di pesantren, memang bahasa Arab yang diajarkan pesantren itu tujuannya adalah untuk insya. Ya, untuk insya. Insya ini artinya apa? Untuk mengarang. Maka dipelajari kalau mubtada'nya itu muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Kalau dia mu'annas, harus mu'annas. Nah, itu memang pelajaran yang dipersiapkan untuk mengarang. Ya, mengarang, untuk menginsya. Nah, maka di pelajaran metode Yasir, Bunda dan Ayahanda tidak pernah mendengar saya menjelaskan kalau ininya apanya muzakkar, ini juga harus muzakkar. Kalau ininya mufrad, ini khobarnya juga. Kalau kemudian musanna, ini juga harus musanna. Nggak pernah kan dengar itu kan? Iya. Karena memang ya metode Yasir kajiannya adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran, mufrad sama musanna dan jamaknya udah nggak jadi masalah. Gitu. Kalau kemudian tidak bisa terjawab di pelajarannya, berarti itu pelajaran balaghah atau pelajaran mantiq. Gitu aja. Nah, jadi Bun, ketika Bunda sudah bisa menentukan dia ini maklum, majhul, atau lazim, atau muta'addi, maka seharusnya Bunda itu sudah bisa menentukan apakah setelahnya itu fa'il, naibul fa'il, atau kemudian dia maf'ul. Kalau dia maklum, maka berarti setelahnya itu fa'il. Kalau majhul, berarti setelahnya adalah naibul fa'il. Ya. Kalau kemudian dia itu lazim, cukup dengan fa'il saja. Ya. Cukup, maknanya itu bisa cukup dengan fa'il saja. Tapi kalau dia itu fi'ilnya muta'addi, harus ada fa'ilnya, harus kemudian ada maf'ulun bihnya. Nah, gitu. Ustadz, bagaimana membedakan maklum sama majhul? Itu kata Bu Dewi. Man, Bu Dewi nggak berani nanya. Perbedaan apa? Jadi, bedaan maklum sama majhul. Kalau maklum dia aktif, bentuknya seperti biasa, tapi kalau majhul dia bentuknya UI sama UA. UI itu untuk fi'il madhi, Turiba. UA itu untuk fi'il mudhari. Contoh umpamanya nih. Ya, duriba, duri. Nah, gitu. Dari. Kalau fi'il mudhari'nya Yudrobu. 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 Yudri. Gitu. Jadi yang pertama dia adalah I. Yang kedua untuk fi'il mudhari'nya dia adalah UA. I sama A-nya lihat huruf akhirnya. Jadi dia sebelum huruf akhir. Bagaimana membedakan fi'il lazim dan muta'addi? Ya. Biasanya fi'il lazim itu dilakukan oleh semua anggota badan. Umpamanya masuk. Gitu ya. Kalau masuk itu artinya adalah semua anggota badannya masuk. Saya masuk rumah. Saya masuk sekolah. Semuanya masuk.
Kalau mutaaddi dilakukan oleh sebagian anggota badan. Melihat, memukul, menendang. Ya. Berlari, itu masuk lazim atau mutaaddi, Bu Dewi? Hah? Lazim. Tadi. Lazim. Lazim. Iya, lazim. Tapi yang lazim itu bisa dimutaaddikan. Dengan apa? Dengan ziyadatul huruf. Ya. Ziyadatul huruf. Ziyadatul huruf itu maksudnya jadinya apa? Jadi sulasi Majid. majid. Ya. Jadi sulasi majid. Sulasi majid. Contoh umpamanya, ya, yang umpamanya dakhala. Ada sekolah. Ini masuknya apa? Sulasi majarur. Tadi Lazim. 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 Ah, kita jadikan dia mutaaddi, tinggal ditambah hurufnya saja. Apakah Ada dia khola. ditambah jadi adkhala, Memasukkan. ya, ditambah hamzah, atau kemudian dia ditambah tasydid menjadi dakhala. Itu sama maknanya. Gitu, memasukkan. Ya. Nah, nanti perbedaan-perbedaannya itu ada di makna tambahan. Nih. Nah, gini. Ya. Ketika kemudian wazannya af'ala yuf'ilu, mengubah lazim menjadi mutaaddi. Ya. Memasuki sesuatu. Ini makna-maknanya. Ketika dia ditambahkan kemudian pak tambah tasdid, itu sama artinya. Ya. Ala, fa'ala, fa'ala, itu sama. Arti pertamanya mengubah lazim menjadi mutaaddi. Terus ketika kemudian ini artinya juga ada lagi, menunjukkan arti memperbanyak. Menunjukkan arti memperbanyak. Baru memasuki sesuatu. Jadi makna yang kedua seperti itu. Saling. Ya, jadi kalau kemudian kotoa, kotoa artinya memotong. Ya, ya kan? Tapi karena dia itu menunjukkan arti memperbanyak, berarti motongnya nggak sekali. Atau kita namanya mencincang lah. Kan kalau mencincang nggak motongnya nggak sekali kan? Iya, sampai bagian kecil. Tok, 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 tok. Nah, itu bahasa Arabnya kotoa. Asalnya dari kotoa. Nah, jadi ada maknanya. Jadi disitulah salah satu membedakan yang lazim dan mutaaddi. Jadi dia masuk lazim atau mutaaddi. Jadi kalau menurut saya, ketika Bunda mempelajari jumlah fi'liyah, ya, ketika ayahanda mempelajari jumlah fi'liyah, harapan saya adalah menguasai yang maklum, majhul, lazim, dan mutaaddi. Sebab apa? Sebab dia akan mempengaruhi makmulnya. Ya. Dia akan mempengaruhi makmulnya. Apakah dia itu cukup dengan fa'il saja
atau dia harus ada maf'ulun bih. Saya melihat. Kan nggak cukup saya melihat saja. Ya. Maka dia tidak bisa dikatakan jumlatun mufidatun. Kalau kemudian kita tidak lengkap. Contoh lagi, saya memukul. Pertanyaannya adalah memukul apa? Memukul siapa? Nah, berarti memukul itu fiilnya adalah fiil muta'addi. Nah, ketika kita sudah tahu dia itu fiil muta'addi, harus ketemulah maf'ulnya. Maka saya memukul Ali. Ketika itu sudah menjadi satu, itulah yang disebut namanya jumlatun mufidatun. Ya. Jumlah yang sudah mufid. Gitu. Itulah namanya kalam. Ya, jumlah mufidah itu namanya kalam. Nah, jadi inilah dia namanya jumlah fi'liyah. Makmul itu begitu terus. Makmul itu posisinya harus ada di sini. Apakah dia di marfu'at? Apakah dia di mansubat? Apakah dia di majrurat? Apakah dia di majzum? Gitu. Ya. Contoh lagi umpamanya. Ketika umpamanya ada amilnya kana. Maka kana ini membutuhkan apa? Isim, khobar. Isim. Isim kananya di marfu atau di mansub? Isim kanannya di mana? Isim kananya di marfu, ya. Khobarnya di man? Khobarkan. Kada juga begitu. Isim kada sama khobar Khobar kada. ada. Kalau ina? Isim ina. Isim Khobar inanya di mansub, khobar inanya di marfu'un. begitu juga dengan la. Isim inanya di mansub, isim la-nya di mansub, kemudian khobar la-nya di marfu. Nah, maka yang marfu'at itu, ya ini yang marfu'at. Yang mansubat itu, ya ini yang mansubat. Yang ini tadi namanya adalah awamilul fi'liyah. Yang ini namanya awamilul ismiyah. Yang ini namanya awamilun Huruf. nawasif. Nawasib. Awamilul huruf, dia masuknya ba yang kemudian ada harfun nida. Nih, masuknya dia yang di, kan tadi kalau harfun nawasi dari sini nih, awamil nawasi 1, 2, 3. Ya kan? Yang 4, 5, 6 gitu kan? Itu masuknya adalah huruf nih, nawasib sama jawazib. Nah, ini yang namanya huruf. Ada apa aja? Ada harfun nida saya masukkan. Jadi ada harfun nida yang nawasi, yang huruf ya, Bah? Harfun nida. Harfun nida mewajibkan adanya munada. Munada berarti di sini munada. Istisna, ada watul istisna. Mustasna Minhu. minhu. Tapi nanti untuk yang nida dan mustasna minhu itu punya aturan sendiri. Kalau huruf nidanya begini, ketemunya dengan ini, maka bacanya begini.
Kalau ada watul istisna begini, ketemu dengan ini, mustasabilunya begini. Keempat. Ya, baru harfu jarin, harfu nawasib, sama harfu jawazim. Kalau yang harfu jawazim masuknya di jazm, kalau harfu jarin masuknya di majrur, kalau harfu nawasib masuknya ke man? Nah, jadi sampai situ. Kira-kira logika amil dan makmul ini bisa dipahami nggak? Abah? Amil kan yang merubah. Abah? Abah Makmur? Ya, Bisa dipahamin nggak? gimana? Dengan logika ini, Abah Makmur bisa mahamin nggak? Gak kedengaran. Dengan cara seperti ini, Abah Makmur bisa memahami nggak? Alhamdulillah. Bisa ngikutin. Bu Dia kesulitannya di mana? Iya. Banyak. Wow, Pak Sur, PR Pak Sur, no. Dan terlalu banyak, Bu Dia. Kan saya kalau gini tuh Ustaz, kalau langsung pakai contohnya saya baru paham. Tapi kalau kayak begini saya tuh belum paham banget. Dengan contoh. Betul, harus pakai contoh. Iya. Nanti di buku babnya itu. Ya biarpun cuma satu gitu Ustaz, kayak huruf, kayak amil nawasib, satu-satu aja nggak apa-apa. Tapi saya udah ada contoh mengerti gitu. Sekarang kita masuk kepada yang ayat i'rabnya. Nih. Kemarin Bu Maryam nih belum dihabisin nih. Apa Ustaz? Diulang. Iya Ustaz. Coba. Ulang dari inna. Ya, dari inna. Inna harfun taukid wa nawasikh. Yang mana sih? Mabni alal Ayat 29, Bun. 29. Oh ya, lidzalimina bukan? Inna Iya, a'tadna. yang kemarin. Ya. Inna a'tadna. Sekarang lidzalimina. Kita ulangi. Diulang. Oh, diulang. Oh, oke. Ayo, Bu. Ya, Ustaz. Inna harfun taukid wa nawasikh mabni alal fathi. Terus. Wana domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin isim inna. Betul. Pinter. A'tadnya fi'il madhi mabni ala sukun. Wana domir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Kenapa dia menjadi fa'il? Karena dia rofa, fi mahali rofa. Iya. Apa yang mengharuskan dia fi mahali raf'in? Karena adanya fi'il. Fi'il madhi. Ya, karena ada amil fi'liyah tadi itu. Ya, karena ada fi'il. Maka mengharuskan dia menjadi fa'il. Sekarang saya tanya, kenapa na yang pertama ini menjadi nasab? Nanya yang pertama kedudukannya isim inna, yang kedua fa'il. Iya, jadi Bunda bisa memahami gini. Kenapa yang na pertama itu dia nasab? Karena ada amilnya, yaitu amil Karena amil ada inna. yang nawasih, ada inna. Mengharuskan dia menjadi isim Inna. inna. Kalau yang kedua, nanya ini menjadi rofa. Kenapa? Fi'ilnya.
fiilnya, ada amil fi'liyahnya tadi fi'il. Mengharuskan dia jadi Fa'il. Tapi karena di sini ada inna itu mengharuskan ada isim inna dan ada khobar Inna. Tidak. Nah, pertanyaannya khobar innanya mana? Jumlah daripada fi'liyah. Betul. Itulah yang kemarin Maryam belajar bisa itu khobarnya itu ada Fi'il wa fa'il fi mahali robin khobar inna. betul. Jadi itu yang kemarin Bunda Maryam belajar khobar inna itu khobar itu ada yang mufrad, ada yang goiro mufrad, Iya. ada yang kemudian jumlah. Nah, pertanyaannya sekarang ini khobar innanya bentuknya mufrad, goiro mufrad atau jumlah? Jumlah Jumlah. fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau dia jumlah fi'liyah berarti Bunda tinggal nyebut wa jumlatu fi'il fa'il gitu deh. Iya. Nah, jumlah tu fi'il fa'il fi mahali robin khobar inna gitu Ustaz. Iya, betul. Ya, khobar inna. Terus Li harfun jarin mabni alal kasri. terus Al-zalimina isim majrurun bi li betul. wa alamatun jarihi kasratun jahiratun Mana kasrohnya? kasratun wa alamatun jarihi al-ya'u gitu ya Ustaz. Alia, betul. Wa alamatu. Ya. Ya, nah. Tujarihi. Ya. Kenapa dia ya? Ya, nah. Mudzakkar salim. Di anahu isim muzakkar Di anahu isim jama. jama muzakkar salim. Jama muzakkar Al-zalimin isim li anahu jama isim apa Bu muzakkar kemarin? salim. Nah, setiap dia apa namanya? Setiap dia di luar dari kasroh, doma, fathah, ya, atau kemudian alamatul i'rabnya itu berupa huruf, maka kita harus tambahkan alasannya. Ya, kita tambahkan alasannya. Ya, biasanya kan kalau jer itu kasroh kan, rofa itu doma, Ya. terus Sub itu nasab fathah. itu fathah, gitu. Jazm itu sukun. Apabila di luar dari itu, makanya adalah huruf. Kalau dia huruf, maka Bunda tinggal nambahin saja. Alasannya apa? Tapi ada juga, kalau kemudian dia itu nasab, tapi harokatnya adalah kasroh, maka Bunda harus tambahin juga alasannya apa. Jadi yang ditambahin alasan-alasannya itu apabila kalau rofa bukan domah, kalau nasab bukan fathah, kalau jer bukan kasroh, kalau jazm bukan sukun, maka kita wajib menambahkan alasannya kenapa. Bisa dipahamin? Ya. Oke. Yuk, lanjut Bu. Naron isim maf'ulun bih. Betul. Dia dari Maf'ulun bih mansubun mansub. wa alamat mansubun. Wa alamatun nasbihi Fathatun jahiratun ala akhirih. Kalau dia sudah fathah, mansubnya itu sudah fathah, nggak usah dikasih alasan lagi. Gitu. Terus
Ahata. Ahad. Apa ini ahata? Nah, ini sepertinya fi'il madi ya, Ustaz. Betul, berarti dia fi'il. Fi'il madi mabniun Madi al-fathi. alal fathi. Berarti kalau dia fi'il, kita cari makmulnya, fa'ilnya harus ada. Lihat dulu sebelumnya, setelahnya. Fa'il itu harus marfu. Maka lihat ada yang marfu tidak setelahnya. Suradiku. Suradiku. Surad Diku. berarti dia jadi Fa'il. fa'ilnya. Berarti suradikunya dulu yang di i'rab. Suradiku. Fa'ilun marfu'un wa alamatun raf'ihi domatun jahiratun ala akhirih. Wahwa Wa huwa fa'ilun tadi kan. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. mudhaf. Aduh, cepet banget. Waduh, cepet banget. Kan juga susah ini, Ustaz. Gimana nulisnya nih ya? Oh, ini udah nggak ada tulisannya lagi pula Budia. Ya, makanya benernya jangan cepet-cepet dong. Suradikuha. Suradiku. Suradiku. Apa tadi suradi? Fa Fa'il. Berarti Ya, Pak, hanya fa'ilun marfu'un wa alamatun raf'ihi domatun jahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Gitu, Pak. Al-ha'u dhamir muttasil mutasil. mabni ala sukun fi mahali jarin wa huwa mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaih. Nah, pertanyaannya yang menjadikan dia mudhaf siapa? Yang menjadikan dia mudhaf ilaih. mudhaf. Mudhaf. Suradikuha mudhaf. Iya, Jadi mudhaf. amil mudhaf. Dia ambilnya dia mudhaf. Maka mudhaf ilaih itu mahalnya makmulnya selalu di majrur. Iya. Jadi Bihimnya apa tuh? bihimnya baru dimulai. Bihim jadi apa? Jar wa majrur. Harfu Muta'alliq jar. kan Ustaz. Ya, aku nggak ngerti kalau muta'alliq, belum paham Ustaz. Iya, belum kita pelajarin. Nanti yang jelasin itu Pak Suryana. Tenang aja. Dhamir muttasil. Pak Suryana katanya Ustaz. Ustaz Pak Suryana gimana ini? Dhamir muttasil. Muta'aliknya ke BA atau Gimana Pak? Tahu aku. muta'aliknya? Muta'alik yang mana? Ahato. Itu bihim. Ahato. Ilnya. Yang muta'alliq kemana-kemananya aku belum paham tuh Ustaz. Harusnya bagaimana untuk mengetahuinya ya? Iya, muta'aliknya itu untuk menentukan maknanya. Karena kalau Kembali. muta'aliknya itu disangkutkannya ke maknanya apa? Ke yang salah, maka maknanya yang salah. Makna aslinya jadi salah. Contoh umpamanya, saya melihat seorang wanita menangis. Nah, menangisnya itu kemana? Orang wanitanya. Ya, kalau seorang wanita berarti kalau begitu wanitanya yang menangis. Kalau dimuta'alikannya ke saya berarti saya melihat seorang wanita terus nangis saya gitu. Agak sulit ya. Agak sulit kan? Jadi pertanyaannya sebenarnya nggak sulit kalau kita sudah bisa muta'aliknya, makna aslinya ketemu. Contoh lagi umpamanya gini. Saya menembak burung di atas pohon. Pertanyaannya, di atas pohon itu sayanya atau burungnya? Burungnya.
Nah, kalau kemudian burungnya berarti ya saya nembaknya dari bawah ke atas. Ya. Ya. Tapi kalau sayanya yang di atas pohon berarti ya Burungnya tembak di bawah. ya, itu yang namanya muta'alik tadi. Berarti muta'alik itu untuk memahami makna keseluruhannya sebenarnya dia tergambarkan seperti apa. Kembali ke pokok masalah ya. Iya. Jadi Pak banyak lagi. Saya apa lagi ya? Jadi seperti itu dia muta'alik itu. Nah, tapi Bun, ketika Bunda ketemu fiil, Bunda ketemukan namanya fa'ilnya dulu. Nah, ini saya jelasin lagi. Saya ulang lagi. Hato. Bunda ketika kemudian ketemu fiil, ya, Bunda harus temukan dulu fa'ilnya. Nah, fa'ilnya itu bisa bentuknya itu zohir, ya. Bisa bentuknya itu namanya Mustatir. mudmar. Oh, Bisa, Mutmar. iya, dom. Apa? Dohir atau? Madmur. Madmur. Mutmar apa? mudmar. Madmur itu apa? Bentuknya dia bentuknya dalam bentuk domir, Oh. Dohir? ya. Mudohir ya. Iya, bisa bentuknya dia itu zohir, bisa dia bentuknya itu. Ntar nih saya biar enak jelasin. Jadi ketika Bunda ketemu fiil, temukan namanya fa'ilnya. Fa'il itu bisa bentuknya zohir, kelihatan. Ya. Bisa juga bentuknya itu dia domir. Nah, jelasinnya. Baru bisa juga bentuknya adalah mustatir. Mustatir. Nah, zohir sama mustatir ini mirip. Ya. Biasanya fiilnya antara huwa dan Ya. hi. Nah, kalau dia zohir berarti setelah fiil tersebut harus ada yang marfu. Ya, harus ada yang marfu. Kalau dia marfu, maka fa'ilnya itu kelihatan. Iya. Tapi kalau setelahnya itu tidak ada yang marfu, ya, setelah fiilnya ya, setelah fiilnya itu tidak ada yang marfu, maka fa'ilnya itu bentuknya Mustatir. mustatir. Sampai sini bisa? Ya. Jadi untuk menentukan fa'ilnya itu zohir atau mustatir, dia hanya berlaku pada fiil yang huwa, hiya. Untuk semua fiil, tapi ada lagi yang anta, Nahnu. mudore, ya, anta, kemudian apa lagi nih? Antuma. Apa? Anta. Antuma. Anti. Antum. Bisa. Mudore pokoknya mudore. Anita. Nahnu. Jadi kalau yang mustatir, ya, dia masuknya yang tambahan anta, terus Anta, ana. Iya. ana,
nahnu, nahnu. gitu. Ini tambahannya. Ya, untuk fiil mudhari dan fiil Itu bukan mudore. Boleh semua. Udore aja ini. Mudore Hah? aja. fiil amr bisa. Afil amr anta ya. Mil amar lain. Fiil amr bisa anta. Motob. Mukhotob anta, Mbak. Ya. Jadi perhatikan, kalau dia fiilnya ya untuk menentukan dia zohir atau mustatir, Bunda harus lihat kalau setelah fiil yang huwa dan hiya dia ada yang marfu, maka marfunya ini menjadi fa'il yang Zohir. zohir. Tapi apabila tidak ada yang marfu, maka fa'ilnya Mustatir. mustatir. Yang mustatir ditambah lagi. Ada yang anta, ada yang ana, ada yang Nahnu. nahnu. Itu. Ini khusus untuk fiil mudhari dan fiil Tadi. amr. Ya. Kalau yang kemudian fa'ilnya itu bentuknya bentuk domir, lihat aja huruf aslinya. Kalau ada tambahan dari huruf asli tersebut, maka fa'ilnya bentuknya domir. Contoh supaya Bu Dia nggak bingung. Fa'alu. Ya. Fa'alu. Gitu. Ya. Kalau dia fa'alu, maka asli fiilnya itu cuma sampai fa'a sama lam. Wawu jama. Ada tambahan waw sama alif. Nah, Maka wawunya itu namanya fa'il domir. Zohir ya. Jomir. Domir. apa itu domir? Fa'il domir. Maka disebut waw namanya domir muttasil gitu. Ya, wawul jamaah domir muttasil. Yang kemarin. Alal fathi. Contoh lagi supaya Bu Dia bisa paham lagi. Ya lamuna. Aslinya fiilnya sampai mana? Ya lamu sampai mu. Ada tambahan waw sama Nun. nun. Maka wawnya itu menjadi fa'il. Fa'ilnya namanya fa'il Domir. domir. Gitu. Nah, itu kalau menentukan fa'il. Jadi fa'il itu ada yang zohir, ada yang domir, ada yang Mustatir. Nah, ini sebenarnya pelajaran ini ketika pelajaran jumlah fi'liyah untuk menentukan mana fi'il dan mana fa'il. Gitu. Ini sebenarnya mengulang pelajaran jumlah fi'liyah. Nah, insya Allah nanti Bu Maryam kalau sudah mengajar jumlah fi'liyah begini caranya, Ya. itu sudah lengkap, Bun. Ya Ustaz, insya Allah. Jadi nanti ketika ngajarin jumlah fi'liyah, untuk menentukan fa'ilnya itu, ya kan, tentukan dia. Lihat. Nah, kalau dulu kita buat rumusannya di metode tamis itu, apa jumlah fi'liyah, fi'il apa, domirnya apa, maka sesudahnya Supaya menjadi maf'ul apabila Jadi. dia mudzakkar, jika tidak maka menjadi apa tadi? Fa'il. itulah Iya. yang kemarin itu kemudian saya kan kuat-kuat ya kalau ngajarin itu kan. Makanya itu masih lengkap Ustaz, ajaran Ustaz. Masih melekat tuh kan. Iya. Itu yang kemudian Bun, yang melekat itu yang dipermasalahkan sama kiai-kiai itu. Jadi ketika jumlah fi'liyah, fi'il madi domirnya anta, maka sesudahnya pasti maf'ul kayak gitu tuh kan. Maka ketika pada saat itu
ketemu jar majrur pun maf'ul. Nah, Iya. permasalahannya menyalahi kaedah. Kaedahnya adalah maf'ul posisinya harus nasab. Gitu. Oh, itu udah pusing saya diprotes habis-habisan. Tapi protes-protes itu yang membuat saya belajar sebenarnya. Kritikan-kritikan itu yang membuat saya, oh iya ya, oh iya ya. Tapi kadang-kadang juga ditemukan Ustaz, jar majrur itu menjadi maf'ul juga Ustaz di pelajaran. Betul, kalau dia nanti fiilnya itu adalah fiil lazim. Oh. Fiil lazim itu bisa punya maf'ul apabila kemudian setelahnya itu adalah jar majrur. Itu khusus nanti. Ya, dia kan lazim kan nggak butuh maf'ul kan? Tapi bisa dia jadi maf'ul. Kalau kemudian bentuknya adalah jar majrur. Gitu. Untuk menentukan fa'il sampai sini kira-kira bisa, Bu Dia bisa paham? Insya Allah. Ini insya Allahnya tertekan nggak nih? Ustaz, jadi wawu jamaah itu domir mutasil. Iya, domir. Ya domirnya domir apa? Domir mutasil apa? Mutasil, Apakah karena dia nyambung, Bu. Kalau dia nyambung, mutasil. Kalau dia terpisah di awal, namanya munfasil. Kalau bangsa huma gitu, huma antuma itu gimana Ustaz? Kalau dia domir mutasil? Iya. kalau dia di awal, ya, dia namanya munfasil. Tapi kalau dia di akhir, Munfasil. namanya mutasil. Wa huwa munfasil. Nih, ya. Kayak yang Bunda tanya. Nih, kalau di sini huma, ya, dia di awal, maka dia masuknya isim domir munfasil. Posisinya rofa pasti. Tapi kalau dia di akhir, nih, dia namanya ada isim domir muttasil. Posisinya dia bisa nasab, bisa jer. Kalau nasab dia jadi maf'ul, kalau jer biasanya jadi mudhof ilaih atau diawali harfu jarri. Gitu. Maka penyusunan ketika dia di sini di awal, di sini di akhir, itu karena untuk menjelaskan kenapa dia di sini digolongkan kolom 19, di sini digolongkan kolom 20, karena memang untuk menjelaskan bahwa apabila domirnya itu di awal, maka dia menjadi munfasil. Kalau dia di akhir, maka dia jadi Mutasil. Asil. Ya, yang munfasil itu adalah bisa rofa, bisa nasab. Nah, dulu ya, ketika iyaka, nih ya, dulu ketika di tamis kita itu iyaka na'budu, gitu kan? Karena tidak belajar namanya domir mutasil, domir munfasil, ketika iyaka, gitu ya, apa ini domir? Maka nyebutnya jumlah ismiyah menjadi mubtada berupa domir, gitu. Maka ini menjadi apa? Menjadi mubtada di metode tamis. Na'budu, jumlah fi'liyah fi'il mudhari domirnya nahnu. Maka sesudahnya pasti maf'ul. Gitu. Ya. Kebalik ya? Itu yang kemudian kita rapikan dengan domir munfasil sama domir muttasil. Nah, dulu sampai situ. Kenapa saya paham? Saya orang pertama. Ya. Jadi orang saya yang pertama ngikutin dan saya yang ikut mengembangkannya. Gitu. Jadi saya tahu sampai titik mana perkembangan itu. Orang perkembangan itu kita juga yang
membuat sama teman-teman. Jadi memang begitu, tapi itu proses menuju pada yang lebih baik seperti apa. Nah, jadi Bunda Dia, wawnya itu ya namanya domir muttasil di akhir. Tapi kalau dia di awal baru namanya domir Munfasil. Terus kira-kira di tadi ini kan ini fiil. Ternyata tidak ada tambahan setelah to ini. Ya kan? Karena dia tidak ada tambahan berarti bisa dia zohir, bisa dia mustatir. Lihat setelahnya. Kalau setelahnya marfu berarti fa'ilnya johir. Kalau setelahnya itu ndak ada yang marfu, maka namanya mustatir. Fa'ilnya itu wajib ada. Kenapa dia wajib ada? Karena ada fi'il. Fi'il ini mewajibkan adanya fa'il sebagai makmulnya. Karena fi'il ini namanya amil. Gitu. Jadi ada amil, ada makmul. Oke, sampai sini kira-kira mana yang perlu ditambahkan? Jadi makmul itu apa, Ustaz? Makmul itu adalah kata yang diharuskan ada setelah amil. Ya, makmul itu adalah kata yang diharuskan ada setelah adanya amil. Kalau adanya fiil, maka harus ada namanya fa'il. Kalau ada fiil majhul, maka harus ada naibul fa'il. Mau bentuknya nanti dia itu mustatir, mau bentuknya dia itu zohir, mau bentuknya itu domir, maka wajib ada. Itu namanya makmul. Ya adanya suami harus ada Istri. Adanya istri harus juga adanya suami. Masa suaminya ada, istrinya nggak ada? Ada duda. Berarti namanya bukan suami lagi ya kan, Mbak? Nah, itu yang namanya adanya makmul tadi. Ya adanya harfun nida harus ada munadanya. Gitu. Pasangannya gitu ya, Ustaz? Iya, ada pasangannya. Ada fi'il majhul harus ada naibul fa'ilnya. Terserah mau carinya kayak mana. Pokoknya dicari dulu tuh makmulnya. Ada mubtada, cari khobar mubtadanya. Mau khobar mubtadanya itu mahjub, mau zohir, nggak mau tahu. Pokoknya cari itu. Intinya gitu. Kalau ada mubtada, harus ada khobar mubtada. Ketika khobar mubtadanya nggak kelihatan, sebut aja mahjub. Sebut aja dia mahjub. Nah, tinggal kita cari syaratnya. Syaratnya khobar itu harus marfu. Ya, maka ketika tidak ada setelah mubtada tidak ada yang marfu, maka harus dicari, dia harus jadi khobar mubtada. Nah, tadilah yang dibilang Bu Maryam, khobar itu bisa mufrad, bisa ghairu mufrad, bisa juga jumlah. Terus sekarang kira-kira nih Bu Dia deh, Bu Dewi bisa nggak mulai berani nggak ngirob? Bisa, Ustaz. Pinter dia. Coba Bu Dewi.
Belum beda. Ayo coba wa. Dengarkan. Lagi. Wa fi'atin mabniun alal fathi. In. Syarat ya. Siapa? Maaf. Ini ya isim syarat. Nah, dia bukan masuk isim. Nah, nih. Yang menjazmkan. Iya, dia Syarat. perhatikan, Bun. Dia masuk syarat, tapi dia tidak masuk isim. Perhatikan Oh. nih. Maka di sini nih in-nya ini dipisah. Karena in ini dia masuknya huruf. Kalau yang man, ma, ini itu masuknya isi. Perasaan ada yang jika apa man siapa yang gitu kan. Iya. In jika man siapa ma apa ayu apa saja mata ayana kapan Aina di mana aisuma di mana anna di mana kaifama bagaimana. Nah, itu dia manusia. Syarat. tapi Jika yang man ini dia masuk siapa. huruf ya, masuknya huruf. Kalau yang man sampai sini ini masuknya isim. Jadi kalau dia ini in nggak bisa jadi mubtada karena bukan Isi. gitu. Tapi kalau yang ini bisa jadi mubtada karena maksudnya isim. Nah, jadi kenapa dia disebut mubtada? Karena dia isim yang berada di awal, maka namanya si mubtada. Kalau isim itu tidak di awal, maka tidak boleh dia menjadi mubtada. Gitu. Nah, jadi in-nya ini adalah huruf Syarat. Syartin. Wawu istisnafiyah. Bukan. Wow. Istinafiyah. Istinafiyah. Bagus Syarat. sekali Bu dia ini. Masih jadi start bukan advin ya Iya. karena baru gitu ya. Karena dia jumlah baru. Harfun syar. Mabniun ala sukun. Betul. Terus yastaghitsu. Yastaghitsu fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari. Majzum. Majzumun. Majzumun. Betul. Jazmihi. Fi'in. Jadi dia namanya fi'il mudhari Majzum. majzum. Ya. Pertanyaannya begini, majzumnya gara-gara apa? Ada wawu. Dain. Ada wawu Ada itu. i. Ada i. Namanya adalah harfun jawazim. Namanya huruf syarat. In. Jadi gimana lagi? Ya, Eropnya gimana, Ustaz? Ya, Yastaghitsu. fi'il mudhari majzumun Majzumun. li'in bisa karena ada in. Li'in gitu. In syartiyah. Wa alamatu jazmihi. Apa alamatnya? Wa hudud. Apa? Hudud. Betul. Hazfun nuni. Dah. Seharusnya kan kalau jazm sukun kan? Ya. Tapi ini tidak sukun. Namanya adalah hazfun nuni. Di luar dari ya doma, fathah, kasroh, sama jazm. Sama sukun. Maka atas dasar itu hazfun nuni ini dikasih alasan. Alasannya apa? Di annahu min al-af'alil khamsah. Min af'alil khamsah. Af'alil khamsah.
Ustaz tadi yang fi'il mudhari majzumun li atau bi sih, Pak? Ustaz? Kain. Bisa pakai li, bisa pakai bi. Itu kan hanya penguraian aja, Bu. Gitu. Iya. Kalau Jadi mau pakai bi, mau pakai li, itu sama. Kalau bi berarti dengan adanya huruf syarat. Kalau li karena ada huruf syarat. Hatinya di mana ya? Gimana, Bun? Oh ya gitu. Oh iya iya. Betul, Ustaz. Mahapunun dibuang nonnya. Sekarang Bu Dewi cari Ya. failnya karena ada fiil kan? iya, Failnya mana? yang waw itu. Betul. Awawu. Yang wow ini. Gitu. Jadi gimana ngi'rabnya Bu Dewi? Al-waw Wawul jamaah Jamaah domirun domir mutasil. mut domirun tasih muttasilun Mabni mabniun Ala sukun. ala sukun fi mahali Ali rofi. fi mahali rof raf'in. Pak. Fa'ilun. Jadi dia harus fi mahali raf'in karena dia fa'il. Jadi jadi gini. Huruf syarat ini mengharuskan adanya ma'mul yang namanya jazm. Ya kan? Fi'il ini namanya awamilul fi'liyah yang mengharuskan adanya fa'il rofa. Jadi setiap dia jadi fa'il harus disebut rofa. Rofa. Kalau dia mabni maka disebutnya fi mahalli raf'in. Kalau dia zohir maka menyebutnya apa? Nyebutnya marfu. Kalau dia mustatir nyebutnya juga harus rofa. Posisinya harus rofa karena dia fa'il. Terus yughasu. Fi'il mudhari. Mudore lagi ya? Lah, kemana? Ilmu dore. Majhul. Mudore Nah, lagi. Bu Dewi. Fi'lun mudhari. Dewi. Mana ya? Dewi lagi di mood tuh. Bu Dewi. Hilang. Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari Marfu'un apa? Majzum juga. Majzum juga itu. Majzumun. Wa alamatun jazmihi. Ilmu dore majhul. Butunun juga. Oh, majhul ya? Enggak majzum, majzum. Majhul dulu. Baru majhul. 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 Yughasu. Yughasu. Kok majzum? Kan bukan u. Ua. Ua. Kan ya? Dan nantinya jadinya gota. Gosa yugosu. Bukan ini kayaknya fi'il. Yughasu. Sorry, tapi kalau majhul kayak sagisu. Iya, ini fi'il majhul betul. Oh, majhul. Dore majhul. A. Ya. Majhumun. Dia itunya apa, Ustaz? Majhumun. Madinya apa? Gosa. Gosa yugosu. Gosa Yughasu. ya ghasu. Oh ya, gosu. Fi'lun mudhari majhul. Mabni. Mabniun. Majzumun dia, Bun. Majhumun. Mudhari lil Majhul. majzumun. Kenapa dia jazm? Jawabnya. Maju. Iya.
Jawab syarat. Betul. Ilmu dore majhul. Majmun. Ilmu Majhul. dore majhul. Lil majhul. Lil majhul. Majmumun. Majzumun. Wa Jazum. alamat Nah, jazmihi. Alamatu jazmi. jawab syarat. Biadbun. Iya, betul. Dia jawab syarat. Tapi wa alamat jazmihi. Walamatu jazmihi. Subut. Hasbun Subutun. nun. Subutun. Hasbun nun. Wah, terus. Wah, kunun. Hah? Subutun. Hasbun nun, Abah. Hatbun. Iya. Betul. Lil majhul. Ilmu dore. Iya, bermodari lil majhul, majzumun, wa alamatu jazmihi. Hasbun nun. Biadbun. Hatbun. Li'anahu min apalil. Min afalil khamsah. Min apalil khamsa. Biadmal homsah ya. Kunun. Iya. Berarti kalau begitu ada fiilnya majhul, mewajibkan ada apa? Naibul fa'il. Fa'il. Berarti kalau gitu wawunya jadi Wawu jamaah naibul fa'il. naibul fa'il. Nah, gitu. Jamaah domir mutasil, mabni ala sukun itu Ustaz. Fi mahali Betul. Fi mahali raf'in naibul fa'il. naibul fa'il. Kenapa dia naibul fa'il? Majhul karena fi'il majhul. Karena amil Karena dia fi'il majhul. majhul. Karena Alamat. majhul ini. Al-wawu jamaah ya. Al-wawu jamaah. Wawu Ya. jamaah. Wawul jamaah atau al-wawul jama'atu Jamaatu. domir mutasil mabniun ala sukun Subut. Bi mahali. Raf'i Naibul fa'il. naibul fa'il. Mabdiun ala sukun. Mabdiun ala sukun. Fi mahali raf'in Fi mahali raf'in. naibul fa'il. Bu Rita, Bu Rita kok diem aja nih? Iya, Tat. Belum bisa, Tat, jadi diem dengerin. Belum bisa. Kok diem dengerin? Sekarang masuk pada bimain. Apa ini bimain? Bisa nih, bimain, bisa nih Bu Rita. Belum. Ajarin Bu Maryam. Arubia tuh huruf apa Bu Bi? Bi. Jadi, harfun jar. Di Nah, terus harus. harfu jar'in. Mabniun. Mabniun ngalal kasri. Betul. Ngalal kasri ini kayaknya ini orang Jawa ini. Jawa banget. Terus main. Main fi'il ya. Isim, Isim. majhul. Isim majrurun. Betul. Siapa yang membuat dia majrur? Bi. Alamat. Ismin majrurun wa alamatin Wa alamatu jarrihi. jarihin Kasrotun. kasrotin dohirotin. Kasrotun. Oh, kasrotun dohirotun gitu, Tat. Iya, benar. Ala Ala bi. Ala akhirihi. Ala akhirihi. Ya, atau fi akhirihi. Betul. Lanjut. Belum Ah. bisa disuruh lagi, Tat. Bisa Iya, kan? supaya bisa. Tuh kalau Tadinya Maryam itu nggak bisa, Bun. Belum pernah tak ceritain. Iya, Bu Maryam itu tadinya nggak bisa, disuruh aja Iya. kerjaan. Heeh. Pokoknya kalau di Mia Maryam lagi, Bu Maryam lagi, Bu Wah, Maryam. kalau Bu Maryam mah udah markotop, master juga. Karena udah sering disuruh, Bun. Rita ngumpet, Tat. Belum bisa karena makanya ngumpet. Sekarang Bu Rita yang harus disuruh tuh. Kemarin Bu Dia aja saya suruh.
Bu Dianya udah bisa. Lab. Habis Bu Dia Pinter. ngulang ciri-ciri isim sama ciri-ciri fiil. Jadi terganggu Bu Dia mikirin alif ini apa ya? Ini apa ya? Karena pelajarannya itu yang melekat. Nah, coba Bu Rita, K ini apa? Itu huruf ya, Tat. Iya, Betul. Hurufnya huruf apa? Harfun jarin mabniun alal fathi. Alal fathi, betul. Ya. Sekarang al-muhli. Isim. Iya. Isim Isimnya. majrurun Iya. Isim majrurun. Kenapa dia majrur? karena fi mahali apa itu tadi? Karena Ada Karena ada Enggak itu harfu- itu karena ada kelihatan. Memang muli. Iya. karena Karena ada harfun harf- jar itu Tat, gimana cara ngirobnya? Berarti ismun majrurun. Wa alamatu Jari. Wa alamati Kasrotun. rofi wa alamati Oh itu jari. rofihi. Kasrotun. wa alamatu jarrihi. Wa alamatin jarihin kasrotun dohirotun gitu. Betul. Ala akhiri. Ala akhirihi. Jadi Bun, untuk Bunda Rita, kalau dia marfu, ya, berarti di sini tambahannya wa alamatu raf'ihi. Tulis Ini dulu. rof. Apa? Ya. Kalau dia marfu, maka di sini namanya wa alamatu raf'ihi, rofa. Ihi. Kalau dia mansub, Mansubun. maka di sini wa alamatu Nasbe. nasbi. Nasbi. Jadi nasbi. Nasbihi. Kalau dia majrur, Majrur. pasangannya itu adalah wa alamatu Jarri. jarri. Ini Bu dia udah hatam yang ini. Cuman itu Ini aja. khusus Bu Rita nih. Terus kalau dia di sini itu majzumun, Alamatu jasmihi. maka di sini namanya wa alamatu jazmihi. Mihi. Nah, ini jazmi. Nah, jadi dia kalau dia marfu di sini raf'ihi. Kalau dia mansub di sini nasbihi. Kalau dia majrur di sini jarri. Kalau dia majzum di sini jazmi. Nah, jangan kemudian ketika dia adalah majrur wa alamatu raf'i. Bukan pasangannya. Loncat ya, Tat. Pasangannya wa alamatu jarri. Ini namanya hukum. Ini namanya ciri hukumnya, cirinya. Ciri. Kita syukron, Tat. Karena di sini itu ismun majrur, berarti wa alamatu Jarihi. jarrihi. Kalau di sini umpamanya marfu, berarti wa alamatu Rofaihi. betul. Kalau kemudian di sini mansub, berarti wa alamatu Nasbihi. nasbihi. Tinggal lihat akhirnya kalau fathah berarti fathatun johiratun. Kalau kasro berarti kasrotun johiratun. Kalau domah berarti Domatun Domatun. dohirotun. johiratun. Gitu. Ya. Itu dia untuk
cara mengi'rabnya. Yaswi. Coba diulang Bu Rita dari bimain kalmuhli aja. Yaswinya belum. Belum, diulang dulu, Bah. Oh, Abah, itu aja belum bisa, suruh lanjut, Bah. Coba Rita, Bi harfun jarin. mabniun, Mabniyun alal kasri. Itu tadi. Ma'in ismun majrurun wa alamatin wa alamatu Alamatu. wa alamati Tuh. wa alamatu kasrotin wa alamatu apa kalau jet majrur? wa alamatun kasroh Jarri. dari jari wa alamatun jarihi Kasrotun. kasroti apa kasrotun kan? Kasrotun. Kasrotin ala akhirihi. Iya, kasrotun johirotun. Kasrotun zohirotun ala akhirihi. Ka. Ka harfun jarin. Mabniyun ala fathi. Betul. Al-muhli. Al-muhli ismun majrurun wa alamatin kasrot wa alamatin jarihin kasrotun zohirotun ala akhirihi. Betul. Sekarang yaswi. Apa, Bah? Yaswi fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi domatun wa alamatu rafihi domatun muqaddaratun alaya atau biya alaya itu ada ilat boleh, alaya boleh. oh boleh ya Fi'il mudhari wa fa'iluhu domir mustatir muqaddarah bihwa alawa ya apa domir wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu wa jawazan. ya karena ada ya. Kenapa dia Abah buat dia domir mustatir, Bah? Itu apa nggak kelihatan kan? Iya, iya kenapa? di awal. Coba dilihat setelahnya ada yang rofa enggak? Oh iya, ilat ya. Itu rofa tuh. Enggak. Setelahnya wujuha, ada yang rofa enggak? Wujuh ya. Di domirun. Ini wujuha ini rofa bukan? Oh, iya. Oh gitu. Jadi kalau gitu nggak pakai ya. fa'ilnya ya, nggak pakai fa'il dulu. Coba, Bah. Wujuha ini marfu bukan? Marfu. Wujuha bukanlah apa? Bukan, mansub. kalau bukan berarti fa'ilnya mustatir. Ya, makanya mustatir. Ah. Al-wujuha itu maf'ul bih. Betul. Jadi ya dong, ya-nya domir mustatir. Ya. Bukan ya-nya, Bun. Namanya adalah fa'ilnya domir mustatir. Domir yang nggak kelihatan. Oh, tetap aja mustatir ya? Iya, tetap mustatir. Karena tidak ada tambahan. Jadi yashwi, domi, fi'il mudhari. Sekali lagi dong Pak Makmur. Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun biya. Pelan-pelan, Pak. Apa? Pelan-pelan. Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alaya. Domatun muqaddaratun alaya. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu domir mustatir muqaddaratun huwa. Takdiruhu. Takdiruhu wa. Takdiruhu jawazan huwa. Jawab. Oh iya, jawab. Jawazan.
mustatir Pak Ustadz, ini marfu dari mana ya Pak Ustadz? takdiruhu Mana, Bun? wujuban Marfunya jawajan. Pak Abbas Ya. tadi marfuun, yaswi. Marfunya ngelihat ciri marfunya dari mana ya Pak Ustadz ya? Ini kan fiil mudore, betul ya? Fi'il mudhari. Huruf ilat. Kan ini fiil mudore, marfunya. Betul. Oh, kalau fiil mudore Marfu'un. marfu. Yaswiyu. Nih, Iya, iya. marfu'unnya itu dari mana? Dari hukumnya Setiap itu ya. fiil mudore, coba ya perhatiin. Setiap fiil mudore yang tidak diawali dengan harfun nawasib Ya. atau kemudian harfu jawazim, maka fiil mudore itu posisinya marfu. Marfu ya, Pak Ustadz. Iya. Oh. Jadi kenapa dia ini marfu? Jawabannya itu adalah karena fiil mudore itu tidak diawali nawasib dan jawazim. Maka dia disebut marfu. Oh, Nah, gitu. Bu Wiwi bertanya itu, kenapa Ustadz dia marfu? Karena pasti Bu Wiwi mencari tanda domahnya kan? Iya. Karena Bu Wiwi mencari tanda domahnya, maka kemudian kelimpungan marfunya di mana? Untuk fi'il mudhari menentukan dia marfu, mansub, majzum, tinggal lihat huruf sebelumnya. Kalau dia tidak ada harfun nawasib dan harfu jawazim, berarti kita nyebutnya marfu. Kalau dia ada harfun nawasib, kita nyebutnya mansub. Kalau ada harfu jawazim, nyebutnya Sukun. Marfu. Jajun. Baca jub. Susah juga. Kita Baju. cari apa ciri marfunya. Wa alamatu rofihi, barulah di situ dia. Ya, wa alamatu rofihi, apa dia tanda rofaknya? Namanya adalah domah muqaddarah. Domah yang dikira-kira. Dikira-kira dengan apa? Dengan ya ini, alal ya. Ya. Dikira-kira di atas ya. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mu'tal Akhir. Iya. akhir. Karena akhirnya adalah huruf Ilat. ilah. Gitu dia Bu Wiwi. Oh iya. Saat ini berarti Rita harus itu yang menghafal yang dulu rumus i'rab itu ya. Oh. Betul, Bu. Iya ini. Tapi Bu, hebat juga Bu Rita. Masuk di golongan orang yang sudah bisa mengi'rab, Bu Rita bertahan aja. Ini kalau nggak saya singgung-singgung Bu Rita, ini nanti nggak maju-maju. Gimana aja. Maka Bu Rita, tinggal saya mau melihat kekebalan Bu Rita sampai mana sama Bu Dewi. Kalau kebal saya suruh-suruh, kebal saya perintah-perintah, kebal saya tunjuk terus, insya Allah nanti akan kuat seperti Bu Maryam dan Bu Dia. Tapi harus dituntun ya, Tat. Enggak dituntun, didorongin. Jatuh, Tat. Didorongin. Nggak ada cerita tonton-tonton di metode Yasir nih. Adanya cuman dorongin aja langsung. Jatuh, Tat. Jatuh, ayo bangkit lagi. Dorong lagi. Jatuh, bangkit lagi. Dulu Bu Wiwi pun kayak gitu, Bu Rita. Bu Wiwi sama sekali nggak punya dasar. Oh, tapi dorongin aja. Oh, dorongin aja terus. Dorongin aja. Jangan Sampai capek didorong-dorong gitu. Ya. Setelah udah bisa berdiri sendiri, baru kita tinggal lihatin. Gitu. tapi bapaknya pada kemana ya, Pak? Bapaknya, Begitu banyak. Ya. Bapaknya udah males didorong-dorong, Pak. Jadi bapaknya hampir rata udah males mikir.
Gitu. Jadi lama-lama hilang. Tapi saya nggak masalah dengan adanya Bunda yang terus istiqomah dalam belajar ini, itu udah hebat. Gimana coba Bu Rita sama Bu Dewi? Di suasana yang semuanya sudah enak mengi'rab, ya kan? Bunda cuma dengerin aja. Ya. Cuman dengerin, paham dikit, oh ya, nanti lupa lagi. Betul. Ya. Udah paham dikit, nanti masuk minggu ke depannya lupa lagi. Iya, betul. Dan Hilang, semangat Sabtu sama Minggu, besok ketemu Sabtu lagi, lupa lagi. Enggak apa-apa. Masih Apa bisa? mending. Masih mending kemudian udah tahu, lupa. Minimal pernah ingat. Walaupun cuma beberapa jam ya Bu Dia. Iya. Minimal pernah ingat. Gitu. Maaf, Pak Sama. Ustadz, ini alayanya dari mana ya Pak Ustadz? Apa mukodaranya kan Alayanya- dari ada huruf ilat ya? Ini huruf ya ini Bun. Iya, ya, mukodarah itu juga kan karena ilat. Iya. Jadi domatun muqaddaro alal ya. Jadi sebenarnya di atas ya ini ada domah, kurang lebih begitulah. Ya. Dikira-kira bacanya jadi yaswiyu gitu. Tapi karena untuk memudahkan bacanya jadi yaswi gitu. Supaya dia mudah ini. Mudah pembacaannya saja. Gitu. Berarti al-wujuha menjadi maf'ulun bi. subun wa alamatu nasbihi Fathatun. fathatun johiratun. Kenapa disebut johiro? Karena memang jelas, johir kelihatan. Kenapa di sini disebut domatun muqaddarah? Karena nggak kelihatan di sini. Anda ilat. Kenapa di sini disebut kasrotun johirotun? Karena memang kasrohnya kelihatan, maka johiro. Kenapa di sini disebut kasrotun johirotun? Karena ada kelihatan. Tapi ketika yaswi, dia marfu, domahnya itu nggak kelihatan, maka disebutlah namanya domatun muqaddarah. Doma yang dikira-kira ada di atas ya. Kalau di sini hurufnya alif, berarti alal alif. Kalau di sini nanti hurufnya waw, alal waw, gitu aja. Namanya huruf illat. Kira-kira Bu Wiwi sampai situ bisa dipahami? Insya Allah Pak Ustadz. Oke, lanjut. Sekarang bisa. Nah, ini ditunggu-tunggu Bu Maryam. Mau tahu Pak Ustadz bisanya huruf apa ya? Fi'il madi. Bisanya apa? Fi'il madi. Fi'il madi apa ya Ustadz? Fi'il madi apa Mabin ya? ala fathi. Fi'il madi nakis ya? Apa? Nakis, Oh, fi'il ya, madi nakis. Temannya Kana ya Ustadz ya? Saya. Bisa. Enggak, dia bisa sama nikma sama bisa. Fi'il madi jamid. Dia enggak ada Jamid. fi'il mudhoreknya, Bun. Oh, jamid ya. Dia enggak ada fi'il mudhoreknya. Fi'il madi kan biasanya ada fi'il mudhorek ya. Iya. Ya. Nah, ini enggak punya dia. Enggak punya juga fi'il amarnya. Jadi fi'ilnya cuma itu doang. Gitu. Namanya adalah fi'il madi jamid kalau nggak salah. Jam ya. Jamid. Tetap Jamid. ya. Cuman fi'il madi aja. Bisa nikma. Nikma sama bisa itu sama. Ya. Fi'il madi ja. Jami. Ya. Zai. Syarab berarti makna fa'il ya Ustadz? Gimana, Bun? Syarabnya jadi fa'ilnya dong. Betul. Gitu. Syarobunya jadi fa'il. Nah, jadi nikma sama bisa, ya, Bu Maryam bisa pahamin,
Kalau dulu di metode tamis ada nikma sama bisa, kalau ada karena dia pelajaran sendiri, bisa sama nikma itu namanya fiil, maksudnya fiil. Fiil jamid dia tidak punya fiil mudhari. Semuanya kan fiil biasanya ada fiil madi, ada fiil mudhari'nya. Ya kan? Kalau ini enggak ada. Ada yang namanya fiil madi nakis, fiil nakis. Karena apa? Ada fiil madinya, ada fiil mudhari'nya, tapi enggak ada fiil amrnya. Ada fiil amrnya, ada fiil madinya, tapi enggak ada fiil mudhari'nya. Itu namanya nakis. Maka untuk yang kana itu ada yang nakis, ada yang tam namanya. Ada yang nakis, ada yang apa, Ustaz? Ada yang nakis, ada yang kurang, ada yang namanya tam, sempurna. Karena Kalau dia nakis, maksudnya ada isim kana, ada khobar kana. Oh, Tapi kalau dia yang tam, ya udah sempurna dia. Nah, jadi bisa ini namanya adalah fi'il madinya jamid, tapi untuk menghinakan. menghina. Menghinakan itu namanya lil insya'iz zammi. Tulisannya lil insya'i Jammi. jami. mana tulisannya, Ustaz? Tulisnya gimana, Ustaz? Apa? Tulisannya. Tulisannya itu apa namanya? Apa tadi? Lil insya'il jammi. Lil Jam. insya'i untuk suatu keterangan menjelaskan atau untuk karangan yang jelek. Zammi. Lil insani. Kalau yang nikmah untuk apa itu? Madahi. Madahi itu artinya pujian. Hamdi ya. Apa sih? Untuk memuji. Lil insani apa? Insya'il Jami. Lil insya'iz zammi. dammi. Iya. Pakai dal ya, bukan jai. Za. Dammi. Dal za. Dal. Za. Dammi. Namanya lil insya'iz zammi. Lanjut, sekarang syarobnya jadi apa? Fa'il. Fa'il. Jadi fa'il, betul. Jadi fa'il. Wa-nya apa? Tapi Atop. Bisa ya, atop. Kalau dia atop berarti syaatnya juga fi'il madi lil insya'iz zammi. pun Maktub situ ya. Maktub. Ya. Jadi fi'il madi lil insya'iz zammi juga. fi'il madi Fi'il madi lil insani zami Insya'i, Bang. insya'i dami Leo fa'iluhu. insya. Kalau gitu Insyai. fa'ilnya mustatir ya. Betul, fa'ilnya mustatir. Tapi disebut dulu, tanya ini tak apa, Bah? Taknis.
tataknis atau Tanis. talinas. Ya. Taknya ini namanya tataknis. Berarti fa'ilnya apa? Fa'ilnya takdir mustatir. Betul. Fa'ilnya adalah mustatir. Ini belum bisa bahasa Inggrisnya. Takdiruhu Kali ya. Iya. iya, karena ada tataknis, Bah. Tak ya, iya. Ada tak ujung, tanis. Ya, tanis. Iya, takdiru ya. Takdiruhu iya. Pakai jawajan. Jawajan. Jawajan iya. Jawajan. Jawajan. Iya. Ini bagaimana? Bagaimana, Bun? Bagaimana? Ini yang tadi yang saat fi'lun madi lil insya'id dami gitu. Fi'il madi lil insa'id dami sama ya. Mabniun Mabniun ala alal fathi. mati ya. Ala fathi. Wata Wata namanya tanis. ta'utaknis. Ya, ta'utaknis. Ta yang menunjukkan adalah Cewek. wanita. Cewek. Iya, takdir mustatir jawajan takdiruhu iya. Betul. Fa'ilnya adalah Takdiru, domir Iya, mustatir. mustatir. takdiru, Domir takdiru. mustatir. Jawazan, Domir Iya. mustatir. Takdiruhu iya. Takdiruhu. Jawajan. Iya. Iya, jawajan. Iya. Kenapa dia iya? karena ada tatan. Ada tak. Pinter berarti dia. Baru melek ini. Jawajannya. Iya. Abah lagi dilarang mikir, Ustaz. Oh. Tapi paksa aja nih. Kenapa, Bah? Kalau mikirnya untuk Al-Quran, insya Allah Allah yang nurunkan syifa. Ini ya. Ya, Ustaz, ini lagi. Namanya adalah syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani Bahwa syifa'u wa rahmatu. wa rahmatul lil mu'minin. Ustaz, kenapa ada tak taknisnya? Dari mana tak taknisnya, Ustaz ya? Yang menyebabkan adanya tak taknis, Ustaz ya? Saat Belakangnya T. Ada dari situ aja. Enggak dari itu lagi tuh. Saat. Nah, itu Saat masih murtafaku dari situ aja. T-nya itu tak Dari mana? Nah, memang di situ aja begitu. Tapi kan ada alasannya, Bah. Alasannya, ya itu untuk perempuan. Saat kenapa ada tak taknisnya dari mana gitu? dia Apa ya? dari sononya. Enggak dari maksudnya Bu Maryam itu kenapa dia harus mu'annas gitu ya? Nah, Oh gitu. Kembalinya mana ya? coba Bu Maryam terjemahin dulu. Dari mana, Ustaz? Yang dari ayat 29 itu coba. Wa qulil haqqu min rabbikum. Iya, wa qulil haqqu mir rabbikum. Coba. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa falyu'min, maka barang siapa yang dia kehendaki, maka barang siapa yang dia menghendaki, barang siapa yang menghendaki, maka Beriman. falyu'min. Waman syaa falyakfur, barang siapa yang menghendaki, maka dia akan kafir. Terus inna a'tadna lil-zalimina nara, sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang zalim itu api neraka. Betul. Neraka yang seperti apa? Ahata bihim suradikuha, yang meliputi gejolaknya, yang meliputi gejolak, yang bergejolak. Nah, berarti ahatonya itu ahato bihim suro
Dikuha itu adalah Yakfur. sifat dari neraka. Didolimin ya. Ya, berarti kalau begitu ada tambahan nih. Ya, kan inna a'tadna lidzalimina nara. Sungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang zolim itu apa? Naron. Oh, dari Naron Naron itu. yang Naro seperti itu ya. apa? Yang atau Mu'anas naro. surodikuha. Berarti ahato bihim surodikuha itu bentuknya jumlah yang menjadi sifat dari naron. Gitu. Iya. Terus Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Dan jika mereka meminta minum, mereka diberi minum dengan air apa nih? Seperti yang mendidih, kalmuhli. Yang mendidih. Seperti logam mendidih yang menghanguskan wajah-wajahnya. Betul. Terusnya Misal sarok. paling buruk Itulah paling paling jeleknya jelek. Itu adalah minuman yang paling jelek. Betul. Wasaat Minuman yang paling jelek. Wasaat. Dan itu juga yang paling buruk. Buruk. Pertanyaannya adalah, kan tadi pertanyaan Bunda Tempat itu, istirahat. kenapa dia harus ini? Harus Jadi apa namanya? Harus mu'anas. Ya. Itu kan pertanyaan Iya. Bunda kan? Iya. Itu tentang kejadian tadi, Bun. Hadisahnya tadi itu tentang kejadiannya itu merujuknya. Naro itu ya. Dinaro. Gitu. Enggak, Naro kejadian. mu'anas. Kalau bisa, ya, karena dia menjelaskan syarabnya. Ya, menjelaskan minumnya. Gitu. Kalau saat itu menjelaskan apa? Hangusnya, hangus wujuh. Tempat istirahatnya. Iya, hangus wujuh itu. Iya, hangusnya wajah ya. Nah, itu. Jadi dia kalau yang tadi ini bisa sarab menjelaskan adalah ma'in kalmuhdi. Kalau yang syaat kurang lebih dia menjelaskan si yashwil wujuh. Nah, sekarang pertanyaannya murtafakonya jadi apa? Tamyiz dong. Soalnya menjelaskan. Tamyiz menjelaskan Ya. tentang Sesuatu yang itu. jelas. Tentang yang Ya. lalu. Dari mana kita dia ini tahu dia Bapak? Dia tahu, kita tahu bahwa ini dia tamyiz. Pertama Bukan mansub. Iya, betul, mansub. Terus keduanya menjelaskan ya sesuatu yang tahu. Yang belum Iya. jelas. Ini coba perhatikan ya. Ini ya murtafaqo. Dari mana kita? Ini seharusnya kalau dengan logikanya dia harusnya maf'ul kan? Iya, betul. Maf'ul. Sudah ketemu fa'il, maka setelahnya maf'ul. Biasanya kan begitu kan? Ya. Nah, untuk menjelaskan dia itu maf'ul atau yang lainnya, kita lihat maf'ul itu butuh apabila kemudian fi'ilnya ini muta'addi. Sementara di sini dia bukan muta'addi, saat. Paling buruk. Buruk, paling buruk, buruk. Gitu. Buruk itu kan menunjukkan sifat kan? Ya. Maka dia namanya lazim. Lazim nggak perlu muta'addi, nggak muta objek. Nggak perlu maf'ul. Oh, Gitu. tidak butuh maf'ul. Maka murtafakonya ini tidak maf'ul. Jadi Gitu. Jadi apa? Jadi Tamyiz. kita lihat pertama dia ini adalah nasab. Kedua dia ini adalah apa namanya? Menjelaskan tempat buruk. Nakiro. Nakiro. Ya. Ya. Dia nakiro, kemudian dia Mansub. mansub. Nah, kita tinggal lihat yang nakiroh dia itu mansub, kita tinggal lihat dia menjadi apa keterangannya.
Kalau untuk menentukan keterangannya, maka kita kembali lagi kepada pelajaran kita yang tarkib kemarin. Ya, yang tarkib. Ustaz, mohon maaf duluan ya, mau buka kunci Mau ke dulu, masjid, Pak? merbot. Masya Allah. Oh iya, udah. Assalamualaikum. Nur. Jadi dia masuknya adalah tamyiz karena menjelaskan sesuatu yang mubah. Wasaat dan paling buruk. Apa yang paling buruk? Ya, tempatnya itu. Dia Wajah. Tamyiz maksudnya maf'ul juga kan Pak Ustadz ya? enggak, Bun. Tamyiz. Tamyiz. Kalau tamyiz dia menjelaskan sesuatu yang mubah. Nah, jadi dia ini sebagai tamyiz. Oke, sampai sini insya Allah banyak hal yang kita pelajari hari ini. Ya. Saya serahkan kepada Pak Suryana kembali. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Yuk. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Mudah-mudahan Suryana. alhamdulillah banyak sekali tadi ilmu-ilmu yang dijelaskan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kemudahan untuk bisa memahaminya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah nanti kajian akan kita lanjutkan pekan depan. Dan nanti selama 1 pekan ke depan mungkin bisa diisi latihan-latihan ya Bapak Ibu sekalian ya. Pak Sur asal mau aja yang koreksinya ya. Ya siap Bu, kita juga latihan sama-sama lah. supaya ini Bu, karena dengan latihan insya Allah itu nanti akan memperkuat ingatan, memperkuat pemahaman teori-teori dasar yang sudah disampaikan Ustadz. Jadi itu fungsinya. Jadi memang latihan itu sangat perlu sekali, apalagi dalam hal i'rab ya, karena banyak istilah-istilah yang mungkin perlu kita perkuat. Kita perlu untuk mengingatnya gitu. Di samping nanti kalau kita menulis juga itu juga latihan juga Bu. Ya, jadi kalau kita dengan menulis misalnya istilah-istilah itu kan perlu kita kita ingat, oh tulisannya ini apa gitu. Jadi itu kuncinya hanya latihan aja supaya kita bisa lebih mempercepat, mempermudah untuk kita bisa memahami. Ya insya Allah ya Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti kalau di grup kita latihan ya yang lain bisa dicoba-coba Bu, nggak apa-apa semampunya aja. Insya Allah nanti insya Allah kita bantu. Nanti kalau ada yang kurang kalau saya bisa menjelaskan saya jelaskan. Kalau nggak bisa ya nanti Ustadz kan ada di belakang. Gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Waktu sudah masuk zuhur. Ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Suryana. Ya Bun, sama-sama Bun. Ustaz. Ya Bun, ya Pak. Ya.